akan mengoreksi, akan mengingatkan, akan mendorong untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Waktu ini sepenuhnya hamba serahkan ke dalam tangan hamba manusia biasa sama dengan jemaatmu hari ini. Engkau pakai hambamu menjadi alat dalam tangan Tuhan. Agar sebuah firman yang kami dengar akan menolong kami semua. Kami juga percaya bahwa waktu kami mendengarkan firman Allah, ada oknum yang tidak senang dengan kami, yaitu setan iblis, yang ingin mengganggu konsentrasi kami untuk menerima firman Allah. Engkau dengar, jika engkau ada dalam ruangan ini, kami minta engkau keluar dari tempat ini. Dalam nama Yesus. Engkau tidak punya hak satupun untuk merampas hati dan pikiran kami. Kami tahu engkau mau mengganggu kami dengan robosan. Nare. Wah. Shalom, selamat pagi. Silakan duduk. Saya orang Verop banyak di dalam, tapi saya tahu Verop saja. Yang lain saya tidak tahu. Jadi minta maaf. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk jemaat Tuhan bersama pengerja jemaat, Bapak Gembala, Wakil Gembala, dan seluruh pelayan Tuhan di tempat ini. Ketika ada jadwal mimbar, sehingga telah dengan senang hati untuk menerima saya, kemudian kami akan mendengarkan firman Allah bersama-sama. Oleh karena itu, dengan sukacita menyampaikan terima kasih juga kepada jemaat Tuhan yang luar biasa, selalu setia dalam panggilan Tuhan, melayani sampai dengan detik ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga hamba-hamba Tuhan, terima kasih adik yang baru kembali lagi hari ini. Tuhan memberkati. Kepada jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus, saya sudah lama sama-sama, tapi hari ini merupakan penghargaan pertama untuk saya khotbah di sini. Jadi terima kasih banyak, luar biasa. Tuhan baik itu baik. Ya, saya tidak perlu kenal karena sudah kenal lama. Pero, Jepmum. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan belajar firman Allah pada pagi hari ini. Terdapat dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-47, merupakan cara hidup jemaat mula-mula atau jemaat pertama. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan silakan mengikuti. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Tuhan Yesus kasihi. Dari pembacaan ini saya mengangkat satu tema kecil pada pagi hari ini buat kita sekalian, adalah ciri-ciri jemaat yang bertumbuh. Ciri-ciri jemaat yang bertumbuh. Sebelum kita ke sana, saya lihat dan kita semua tahu bahwa kalau kita bicara soal Kisah Para Rasul berarti bicara tentang sejarah atau peristiwa-peristiwa yang terjadi para rasul, kemudian juga jemaat mula-mula, gereja itu memulai. Jadi kalau kita lihat di belakang sana, di perjanjian lama, kita mau cari gereja tidak ada. Dan gereja memulai dengan para rasul. Di mana kita lihat di ayat yang 41 merupakan di mana gereja memulai. Dan waktu itu kita tahu bahwa waktu itu di mana hari Pentakosta, hari raya orang Yahudi. Mereka dari seluruh penjuru mereka kumpul waktu itu, karena dalam budaya mereka hari besar seluruh penjuru negara mereka harus kumpul di satu tempat. Dan waktu itu gilirannya ada di Yerusalem, sehingga mereka ada di situ. Kemudian mereka menerima kuasa, kemudian setelah itu selanjutnya mereka mulai berkhotbah. Pertama waktu itu Petrus berkhotbah, dan pada waktu dia berkhotbah ada sekian banyak suku bangsa ras yang hadir hari itu. Mereka mendengar dengan bahasa mereka masing-masing, dan mereka mengira bahwa wah, orang ini kerasukan, atau orang ini karena kelebihan anggur yang membuat orang bicara sembarang-sembarang itu. Tapi dia dengan nada yang keras dia bilang, tidak, saya berbicara atas nama Tuhan yang kamu pernah bunuh itu yang suruh saya. Jadi kamu harus bertobat dan kamu harus terima Yesus yang pernah kamu bunuh itu. Dan akhirnya waktu itu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah 3.000 jiwa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dan hari ini kita ada di dalam gereja. Banyak denominasi, banyak agama, banyak jemaat, banyak klasis, dan banyak. Tapi kita paling penting yang pikirkan adalah jemaat harus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin ya. Banyak orang hari ini berlomba untuk membangun gereja yang megah.
Banyak orang gembala pemimpin berjuang untuk lebih banyak jiwa yang ada di dalam gereja itu. Banyak orang yang memikirkan pemimpin kita untuk mengatur strategi pelayanan secara administrasi yang bagus supaya orang lihat. Tetapi sesungguhnya gereja yang bertumbuh adalah bukan itu. Amin. Kita kembali lihat bahwa gereja yang bertumbuh adalah karakter hidup, cara hidup sebagai orang yang percaya Tuhan. Itu yang lebih penting. Maka itu kita akan lihat di sini beberapa hal. Ada 2 hal penting yang kita lihat, Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang Tuhan Yesus kasih. Saya lihat di sini beberapa bagian penting yang kita akan lihat. Yang pertama adalah jemaat yang ingin selalu tumbuh melalui persekutuan orang-orang percaya. Kalau ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, atau jemaat yang bertumbuh adalah orang yang punya kerinduan yang selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan bersama orang-orang kudus. Amin. Orang punya kerinduan itu selalu ada tempat itu, di tempat doa itu, tempat persekutuan itu, yang mendengarkan firman Allah. Orang itu punya kerinduan itu, sehingga orang itu akan tumbuh melalui firman Allah. Mereka bertekun dalam pengajaran firman Allah oleh rasul-rasul waktu itu. Mereka bertekun dalam persekutuan, dan di dalam persekutuan itu ada pengajaran yang dilakukan oleh para rasul yang itu disebut dengan saksi mata. Pada waktu Yesus jalan, mereka duduk sama-sama, makan sama-sama, tidur sama-sama, naik perahu sama-sama. Ya, bukan kapal waktu itu. Tidak ada kapal, tuh. Tidak ada kapal. Tidak ada waktu itu. Mereka naik pakai kapal layar itu. Mereka ada di situ sama-sama. Baik tidak baik mereka rasakan. Dan apa yang mereka lihat, apa yang mereka mengerti, itu yang mereka sampaikan melalui firman-Nya, sehingga jemaat bertumbuh melalui persekutuan. Amin. Bukan masalah angkanya, tapi iman mereka bertumbuh melalui pendengaran firman Allah. Hidup mereka diperbaharui melalui pengajaran firman Allah. Hari ini terlalu banyak orang senang lebih ada di dalam gereja gini. Orang lebih senang karena ada punya jemaat besar. Orang senang karena sudah jadi sarjana. Orang senang karena sudah dibaptis semua. Oke, itu semua boleh. Itu kebebasan, silakan saja. Tapi sesungguhnya firman Allah mengajarkan bahwa orang akan senang karena kalau dia sudah tumbuh dalam Tuhan yang benar. Bagaimana tumbuh yang benar? Kata-katanya dikontrol. Cara hidupnya dikontrol, tidak sembarang. Karena orangnya hidup dalam persekutuan, jadi dia tidak sembarang. Mau bicara kepada orang lain, kontrol dulu. Karena dia sudah bertumbuh di dalam firman. Kalau orang di luar firman Allah, dia bicara sembarang. Bicara, kok kenapa? Oh, bicara anjing, babi, gitu ada. Ya, maaf, ini mimbar yang terhormat, tapi itu kehidupan hari ini. Karena belum pernah ada di dalam persekutuan. Satu waktu saya dengan bapak adik satu, dari Abad dari sini ke sana saya bawa motor, maaf saya tidak bawa mobil. Nanti. Dan waktu kembali ke Sentani, saya bilang, saya sudah kena angin, jadi sekarang kita tukar. Saya yang gonceng, kamu yang pegang. Tapi saya lupa kasih helm sama orang yang pegang setir. Lalu saya pakai helm, tapi dia tidak pakai helm, kami bawa. Dan kebetulan pas di HB lingkaran itu ada polisi. Wah, ada peraturan, rambu-rambu itu harus diperhatikan. Tapi kami hanya tahu bawa motor dan tidak perhatikan atribut yang perlu kami pakai waktu itu. Nah, waktu kami lewat, polisi bilang, anjing, dia bilang begitu. Lalu yang pegang setir bilang, yo kau induknya, dia bilang begitu. Ya kau induknya, dan kita jalan. Tapi setelah saya mulai jalan tuh saya sadar bahwa kita salah. Itu satu peraturan yang harus kita lakukan. Polisi tidak butuh tuh helm ini, karena dia menegakkan peraturan supaya kita yang harus selamat, kita harus pakai. Tapi kita bicara seperti yang biasa saja. Jadi peraturan itu dibuat untuk diperlakukan, tapi seolah-olah kita mengerti, tahu, tapi tidak lakukan. Jadi kehidupan hari ini, gereja Tuhan hari ini sudah dengar firman Allah, tapi tidak melakukan apa yang mereka dengar. Amin ya. Tidak ada di jemaat ini, tapi di tempat lain. Haleluya. Itu. Jangan merokok, jangan minum mabuk, tapi jemaat gini juga yang ada di sana. Saya lihat di tema pemuda gini hari ini adalah
jemaat pemuda gini yang berkarakter Kristus. Saya merenungkan, saya bilang haleluya, puji Tuhan, tapi pikir banyak, ini PR-nya luar biasa, PR-nya bertahun-tahun ini kalau tema seperti ini. Bagi saya itu PR-nya luar biasa. Bicara slogan boleh, tapi PR-nya luar biasa, karena pemuda gini juga hari ini bikin rusak. Karena kurang terlibat dalam persekutuan. Karena ciri-cirinya susah untuk dibaca. Mana ini orang gini, pemuda gini yang mana, orang biasa mana, begitu. Sama dengan orang sekarang ini susah lihat mahasiswa mana, pemuda mana, semua sama karena cara berpakaian apa semua sama, jadi sama begitu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, jemaat mula-mula waktu itu beda dengan hari ini. Maka itu perlu ada persekutuan, dan di dalam persekutuan mendengarkan firman Allah lalu melakukan hari-hari. Nah itu yang benar. Itu yang jemaat yang bertumbuh, bukan jumlah banyak, gereja yang besar, megah bangun, dan di sana di dalamnya banyak orang besar. Bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Jemaat yang bertumbuh, jemaat yang betul-betul bertumbuh dalam Tuhan adalah orang yang hidup mandiri, bergantung kepada Tuhan. Karena dia mengharap kepada Tuhan. Firman Allah yang mendengar itu dia melakukan dalam kehidupan. Itu yang disebut dengan jemaat yang bertumbuh. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang ingin selalu tumbuh melalui persekutuan. Saya tidak tahu di sini berapa hari jemaat Tuhan yang punya hari untuk doa selama seminggu. Saya masih gembala dan coba berusaha untuk mengatur pelayanan bagaimana atur. Kami pun punya waktu, pemuda punya waktu, tapi saya stres sekarang. Dan lebih baik saya ganti sudah daripada saya pusing dan saya mati karena stres dengan pelayanan, lebih baik saya mungkin ganti. Tapi jemaat tidak mau ganti lagi. Lalu tidak mau ganti buat program, kok ikut loh begitu. Apa yang kamu dengar itu ikut, bukan itu dengar dan kasih tinggal. Nah itu yang sedang terjadi Bapak Ibu. Orang tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka pikir selalu lebih banyak uang lebih penting. Ada di pasar sana. Bagaimana bawa kalkulator itu tiap hari duduk terus. Tapi akhirnya kehidupan itu tidak akan cukup sampai mati. Amin. Tidak pernah akan cukup. Karena hidup ini kan terus hari-hari akan datang. Kalau itu lebih baik ada dalam persekutuan supaya Tuhan menambahkan. Matius pasal 6 ayat 33 bilang bagaimana? Tetapi carilah dahulu, semuanya akan ditambah. Jika orang itu akan ada di dalam persekutuan, maka semua yang dipikirkan itu akan ditambahkan. Karena orang tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan mengasihi orang itu sendiri. Orang harus sibuk dalam persekutuan. Silakan saja boleh sibuk dengan pendidikan, silakan berbisnis, silakan boleh, tapi jangan lupa dalam persekutuan. Supaya kita akan tumbuh di dalam Tuhan melalui persekutuan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Orang yang percaya menjadi satu waktu itu adalah tidak ada perbedaan. Orang ada dalam persekutuan yang jemaat yang bertumbuh itu tidak ada perbedaan. Kau ini orang Walak, kau ini orang Mek, kau ini orang Jepung. Itu tidak ada. Tidak ada. Puji Tuhan di sini Bapak hamba Tuhan dia sampaikan di sini ada 5 suku yang ada. Saya beri aplaus itu karena luar biasa. Itu sesuai dengan firman Allah. Ada jemaat lain yang ini ada orang Walak punya gereja. Jadi semua di dalam itu semua orang Walak ada di situ. Mulai dari gembala sampai dengan jemaatnya. Itu gereja yang tidak sehat. Gereja yang tidak tumbuh, tapi di situ kumpulan orang-orang suku saja. Amin. Karena firman Allah tidak mengajarkan itu. Coba baca di situ. Tidak ada. Tidak ada sukuisme. Tidak ada di dalam pengajaran ini, tidak ada sukuisme. Tapi hari ini apa yang terjadi? Sukuisme terlalu banyak. Di sini ada orang Sentani. Amin kalau tidak ada. Amin kan tidak? Benar saja. Aduh. Saya tidak mengerti. Tidak ada margalisme atau tidak ada dari satu daerah di satu jemaat, tidak ada. Itu tidak ada. Itu bukan gereja yang sehat. Saya di jemaat sebelah itu ada. Dan sekarang bapak saya sakit karena saya bilang tidak boleh pakai bahasa daerah. Dia sakit dan terpendam, dia marah. Dan waktu dia mengaku, dia bilang, kamu kenapa bicara di evaluasi? Kenapa tidak dikasih tahu saya ini orang di sekolah kita. Bapak, betul, saya mau pikirkan bapak saya itu boleh. Tapi itu dikeluarkan di sini, di rumah. Kalau di jemaat itu adalah pelayanan. Jadi saya pemimpin, saya pikirkan untuk semua orang. Minta maaf, saya bilang. You salah. You salah.
Karena Tuhan percayakan saya untuk urus domba, bukan urus Bapak. Saya bilang, itu harus kita tahu. Kalau kita ada di situ, kita akan tidak bertumbuh. Amin. Nah, harap di sini tumbuh, tapi di tempat lain yang saya lihat begitu. Kenapa di situ orang Sentani tidak ada, orang Jawa tidak ada di situ? Karena kebiasaan kita tidak seperti yang firman Allah ajarkan. Kita hanya ada di situ kumpul-kumpul saja, tidak melakukan firman Allah yang sesungguhnya, maka itu orang lain tidak akan datang. Kita lihat di ayat yang terakhir, saudara-saudara. Kita akan lihat. Sebentar dulu. Yang berikut, lalu berdoa bersama-sama dalam persekutuan, bersama-sama orang percaya, berkat dalam persekutuan dan berkat kuat dengan doa. Segala pergumulan, kehidupan, masalah, persoalan mereka bawa dalam persekutuan dan berdoa kepada Tuhan. Bicara kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, bukan mengadu kepada pemerintah, kepada bupati, kepada siapa-siapa yang punya uang. Tidak, mereka bicara kepada Tuhan waktu itu. Mereka dalam persekutuan. Segala kelemahan, kesakitan, sakit penyakit mereka bawa. Coba lihat, tiap hari Bapak Ibu Saudara, bukan hari Minggu saja, tiap hari mereka ada di bait Allah, berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Itu hari-hari. Saya membayangkan begini, apakah mereka tidak ada kesibukan kah? Saya pikir begitu. Mereka ada kesibukan, tapi mereka mengutamakan persekutuan dengan Tuhan. Amin. Mereka mengutamakan persekutuan dengan Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, hal ini menjadi keinginan mereka. Hal ini menjadi utama dalam kehidupan mereka, sehingga mereka selalu setiap hari ada dalam persekutuan dan berdoa kepada Tuhan. Dulu di kampung sebelum saya di sini tahun 90 saya masih ingat. Waktu itu saya pemuda biasa dan ada orang yang menyanyi pakai di depan kesaksian dan dia pakai siulan. Dan orang waktu itu tahu bahwa itu adalah gereja setan. Apalagi dengan menangis dan berdoa itu umur ini kau dari mana? Oh keluar sana. Ini dari mana bawa kau? Gitu. Tapi Mazmur mengajarkan banyak hal, ya toh? Mazmur mengajarkan banyak hal. Untuk kita bicara kepada Tuhan. Cara yang berbeda tapi alamatnya jelas kepada Tuhan. Amin. Waktu itu begitu. Tapi setelah orang harus menangis, saya bilang begini. Saya punya anak 4. Dan masing-masing punya cara minta uangnya itu beda-beda. Tapi saya pernah ajarkan hanya satu. Jadi kalau ada uang saya bilang, saya buka dompet dan kasih semua, lihat. Tapi ini uang saya tidak kasihkan, ini uang bensin, ini uang bayar ini, dan kasih tahu semua, ini mereka puas. Ada uang tapi Bapak punya uang untuk itu. Jadi kalau saya bilang tidak ada, saya yang berdosa. Jadi lebih baik saya ajar begitu supaya mereka tahu. Jadi mereka bisa bilang begini, Bapak ada uang kah? Sebenarnya minta, tapi mereka bilang Bapak ada uang kah? Ada, tapi ini untuk bensin. Oh ya sudah, karena sudah tak. Tapi kalau satu waktu dia akan menangis, Bapak harus kasih terus. Saya memang bilang itu untuk bensin, tapi karena dia terus menangis dan minta terus kepada saya, sebagai Bapak, hati saya sudah mulai apa? Mulai terbuka untuk harus kasih. Ya, kunci yang tadi keras sedikit itu sudah mulai. Ini anak ini. Masalahnya anak. Dia minta lalu mulai mereka menang. Akhirnya hati saya mulai, Roh Kudus bilang, kasih sudah tidak apa-apa, itu anakmu. Jadi keluhan kita tidak ada jawaban di pasar, tapi ada jawaban di Tuhan melalui persekutuan. Amin. Segala pergumulan bawa ke. Baik itu mahasiswa bayar kos kah, kos untuk kuliah kah, untuk tempat penginapan kah, makan minum kah, semua bicara kepada Tuhan. Orang tua muda, orang tua ada di kampung sana jauh, tapi Tuhan akan siapkan dengan cara yang berbeda. Amin. Saya lihat kesaksian hamba Tuhan tadi itu hampir sama dengan saya. Waktu saya minta pergi ke kuliah S2, Bapak bilang, aduh, saya tidak akan duduk, saya tidak setuju. Saya bilang, Bapak tinggal, saya punya Tuhan, karena 2 tahun saya sudah berdoa, saya akan pergi. Waktu saya melangkah pergi, Tuhan buka jalan di orang yang jauh di luar sana, yang kulit yang berbeda, rambut yang berbeda, bahasa yang berbeda. Dan saya selesai. Jadi hampir itu. Jadi orang mengasihi Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Semua lebar. Dan kita akan katakan begini, ini benarkah? Betul ya? Ini benarkah? Tuhan ini benar untuk saya kah? Kan betul anak, itu kau punya.
Cukup banyak. Kenapa? Karena dia tahu mengasihi. Anak ini mengasihi saya, maka saya harus mengasihi dia. Saya harus perhatikan dia punya kebutuhan. Amin ya. Karena orang itu hubungan baik dengan persekutuan di dalam doa. Amin. Ada kasus yang lain yang ada. Saya punya bapak, dia mabel. Bukan bapak kakak. Satu waktu dia main togel. Tahu togel? Harap jemaat tidak pernah main togel, jadi tidak tahu. Yang biasa orang di luar sana biasa main itu. Kenapa tertawa? Karena anak Tuhan itu tidak pernah main togel, karena itu angkanya semua bentuk gambar itu semua setan punya. Di dalam Wahyu ada di situ. Jadi saya bilang orang di luar sana punya, bukan orang di dalam. Jadi orang itu berdoa begini, karena dia sudah mimpi malam, kemudian dia mimpi baik sekali, jadi dia punya harapan bahwa dia akan terima itu, angka itu, dan kemudian dia menjawab, kemudian pasti uang akan dapat. Dan dia bilang, dan harus dapat uang 2.000 rupiah saja, tapi dia tidak ada, di kantong ini kosong 2.000 rupiah. Istri pun tidak ada. Jadi tiba-tiba orang tidak berdoa, dia berdoa, Tuhan Yesus, hari ini saya minta uang 2.000 rupiah, sebentar saya akan bayar dan beli angka, kemudian saya akan taruh itu, kemudian angka itu keluar, uang banyak, saya pertama akan taruh perpuluhan. Saya janji kepada Tuhan, dia bilang. Setelah itu, amin, dan dia pergi cari jalan dari Sinakma. Tahu Amina? Ada yang tahu Amina? Ya. Tapi kita langsung terbang ke sini. Dari situ ke Ibama, Pasar Baru itu jauh ke dekat. Jadi gara-gara token ini dia jalan kaki nih. Setelah dapat dan bayar, kembali lagi ke Sinakma, bayar itu, kemudian jam 9, jamnya cepat keluar gitu. Jam 9. Dan waktu dia saat tiba, angka tidak keluar. Mulai pulang dia bilang, Tuhan Yesus, apakah saya tidak mau tahu, saya tidak mau lagi akan menyembah kamu. Mulai hari ini saya tidak mau lagi dengar kamu, tidak mau lagi mengikuti ibadah dan semua, saya tidak mau berdoa karena you tidak pernah menjawab doa saya, dia bilang begitu. Dan ini orang yang Tuhan tahu pikiran, ya tahu, dan kehidupan. Allah tidak seperti manusia. Manusia bisa tipu, tapi Allah tiap hari tahu ini, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, makanya jangan coba-coba. Ada di gereja tapi bikin tempat lain juga Allah juga tahu. Jadi doa apa akan naik tapi tidak sampai ke atas, ya, dekat situ saja. Maka itu jangan. Dan memang ada orang Yahudi dan orang Ibrani, kemudian mereka ada masalah sedikit. Tetapi sebelumnya itu tidak seperti itu. Mereka tetap satu di dalam Tuhan. Mereka tidak lihat kau ini orang Ibrani. Memang waktu itu ya datang orang Persia, orang Arab, dan banyak semua datang. Yang orang Yahudi yang tersebar kemana-mana mereka kembali. Tapi mereka tidak lihat beda-beda dari daerah mana, dari negara mana, tapi mereka tetap di dalam satu. Itu satu hal yang paling penting bagian itu. Lalu berdoa bersama-sama dalam persekutuan bersama orang percaya. Hal ini menjadi keinginan mereka. Mereka lakukan setiap hari. Hal ini dilakukan tidak paksa, ya, tidak paksa. Gembala ini umumkan terus pergi persekutuan terus persekutuan. Istrinya tidak pergi ke baru, biasanya bilang begitu juga. Ya itu masalah-masalah. Tapi di sini ada kerinduan itu datang dari dalam, bukan paksakan. Karena bukan gembala bicara, bukan karena dia Ken bicara, tapi orang mau ketemu Tuhan dalam persekutuan itu dengan kerelaan hati. Menghabiskan uang, waktu, tenaga, pikiran, dan semua ada di situ. Mau ketemu Tuhan itu tidak bisa paksa. Hal ini terjadi karena kerelaan. Jadi bawa diri ke sana untuk ketemu Tuhan, bicara, berdoa, berkumpul bersama-sama dengan orang-orang percaya. Mereka memecahkan roti. Setelah persekutuan itu ada satu ciri yang mereka lakukan adalah memecahkan roti. Kalau hari ini kita bilang makan bersama ya. Artinya di jemaat-jemaat biasanya ada ibadah, kemudian di situ ada tuan rumah, mereka biasanya sediakan teh atau air putih. Nah, di situ di dalam ada jamuan kasih. Mereka lakukan sama. Dan di dalam perjamuan itu untuk memecahkan roti tidak ada iri hati, tidak ada paksa, tapi dengan sukacita mereka lakukan. Luar biasa ya, luar biasa. Jemaat yang bertumbuh itu luar biasa. Saya di jemaat itu buat jadwal begitu. Sekarang saya rasa seperti takut dan saya bilang begini. Sekarang jemaat tidak usah lagi 1 minggu. Biasanya ada 5 kelompok, tapi saat tahun ini
di semester ini saya biasa pakai semester, jadi 6 bulan saya bilang sekarang kita pakai satu kelompok besar. Karena orang bilang begini, aduh pergi lagi ibadah tidak ada uang lagi begitu. Ini jemaat yang bukan bertumbuh, ini jemaat sebelah tetangga. Aduh tidak ada uang lagi. Tuhan tidak bilang dengan paksa. Kita lihat di sini ayat ini 46, ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan dengan tulus hati. Itu marah-marah, sungut-sungut kan? Kalau tulus hati itu bicara tentang hati yang bersih, dengan rela, mau berkorban dengan rela, tidak paksa. Saya biasa bilang sama ibu saya minta uang kah? Begitu. Saya bilang, tidak ada uang. Saya tahu ada, tapi bilang, sudah tidak usah paksa. Jadi anak saya yang kedua itu dia ambil karakter itu. Jadi dia minta uang, tapi kalau tidak ada, sudah ada. Dia bilang, padahal tidak ada. Karena dia tidak mau paksakan. Karena kita paksa minta percuma. Ya tahu, orang yang kasih dengan hati yang tidak senang. Kata jangan juga jemaat yang pergi minta buat proposal, tapi kalau tidak kasih jangan marah-marah juga. Iya toh? Ya, bicara kepada Tuhan saja. Tidak usah kepada orang itu, karena mungkin dia kekurangan. Jadi jangan bicara sembarang. Amin. Karena kita sakit hati sama pejabat dan lain sebagainya. Tidak pernah ingat kepada Tuhan. Orang berdoa juga kayak tadi itu juga. Akhirnya dia tidak tahu siapa sebenarnya dan dia bicara sama Tuhan lain. Itu salah. Memakai dengan tulus sambil mempermuliakan nama Tuhan. Jadi mereka rela memberikan sesuatu apa kepada semua orang sambil memuliakan Tuhan. Jadi apa yang mereka punya mereka bawa, kemudian mereka makan bersama, hidup bersama, milik bersama sambil memuliakan Tuhan. Itu cara hidup jemaat yang bertumbuh. Itu cara hidup jemaat yang bertumbuh. Itu mereka punya sudah. Itu marga soul yang di situ. Ini marga apa? Apa namanya? Yang lain. Atau ini Wenda di sini. Ini Koya di sini. Atau ini Tabuni di sini. Itu mereka juga. Karena gembalanya mereka jadi. Ya begitu tidak ada di dalam persekutuan. Amin. Yang ingat mereka adalah kita di dalam Tuhan. Kita adalah keluarga Tuhan. Dan mereka ingat hanya itu. Mereka tidak ada perbedaan. Tapi hari ini ada perbedaan. Ya, hari ini perbedaan itu perlu diperbaiki oleh kita semua melalui firman Allah. Ini terjadi merupakan wujud kesatuan jemaat. Jadi ini merupakan apa tindakan hidup mereka, apa yang mereka dengar melalui pengajaran, melalui persekutuan. Kalau mereka tidak dengar pengajaran itu, maka tidak bisa lakukan seperti ini. Tapi ini tindakan terjadi karena mereka mendengar firman Allah, itu mendorong mereka harus melakukan seperti itu, sehingga itu merupakan tindakan wujud nyata dengan apa yang mereka mendengar. Amin. Tidak bisa orang mendengar saja. Di dalam Yakobus bilang apa? Bukan saja mendengar, tapi harus menjadi pelaku. Itu selalu ada jadi slogan. Ada banyak di mana-mana. Dan kita harus kembali kepada firman Allah. Ini terjadi juga merupakan bukti iman mereka kepada Tuhan. Ini terjadi sebagai respon kebenaran Allah yang mereka dengar. Dengar dan tinggalkan di sini. Waktu orang datang hari Minggu kemudian dengar, setelah itu amin, haleluya, puji Tuhan. Setelah itu waktu keluar dari pintu gereja, firman Allah semua tutup kunci dengan gereja, tinggal sini dan orang pergi keluar sendiri dan melakukan lain-lain. Itu jemaat yang tidak bertumbuh. Amin. Tapi jemaat yang bertumbuh adalah dengar dan bawa pergi, lakukan di rumah. Saya bilang sama ibu-ibu kalau tidak ada uang jangan caki-caki mama bapak ya. Tidak boleh bilang kepala botak kah, tua bangka, tidak boleh. Mulutmu itu tidak diberkati itu. Kenapa keluar? Karena imannya tidak bertumbuh. Ya toh? Karena biasa-biasa. Jadi
mau bicara suami juga seperti kepala botak dan lain sebagainya itu. Harus bertobat. Kalau tidak ada jangan piring duluan melayang, tapi berdoa saja dan bilang begini, haleluya. Melayani gitu. Itu susah sekali. Tapi firman Allah mendorong kita harus lakukan seperti itu. Kalau laki-laki itu biasa bilang, saya kok punya mantan, saya punya mantan ada tapi sampai tapi di situ tidak pernah jawab. Karena tidak pernah ketemu Tuhan di dalam persekutuan. Hidupnya hanya biasa-biasa sibuk. Jadi mulut ini tidak pernah jaga. Karena bagaimana mau bertumbuh dan mengontrol tidak ada. Karena pengajaran firman Allah itu dengar tapi tembus terus. Karena tidak hanya satu hari Minggu saja. Tidak pernah dalam persekutuan. Hidupnya sembarang saja. Pikir hal-hal dunia saja. Sehingga kata-kata tidak kontrol. Suami yang sama-sama melayani pulang sampai caki maki habis. Karena hidupnya tidak bertumbuh. Amin. Amin. Dalam bulan ini tidak ada seperti itu. Amin ya? Amin. Haleluya. Segala kepunyaan mereka adalah milik bersama. Bukan itu milik orang mapan saja. Itu bukan Saul punya saja. Itu atau ini orang Konga punya saja atau siapa-siapa. Tapi ini Tuhan sediakan untuk kita semua untuk menikmati. Dari sini kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Sudah untuk hari besok itu Tuhan yang kirim. Tapi hari ini kita kasih habis. Itu lebih baik. Amin. Di gereja sebelah bilang, kamu jangan pergi mengemis lagi, tidak usah bicara kepada Tuhan. Bicara kepada Tuhan. Nanti waktu Tuhan. Kita berdoa saja. Berdoa saja. Satu hari saya marah gini. Orang Malang punya DPR banyak, bupati ada. Tapi kenapa ini gereja ini belum ada? Oh, tidak usah bicara itu. Mungkin orang Malang punya Allah lain. Dengan orang lain punya Allah lain. Saya bilang begitu. Karena orang lain punya gereja bagus, karena mereka punya Allah, mereka hidup dalam persekutuan. Karena orang Malang tidak pernah masuk dalam persekutuan, jadi mau memberi susah, mau ketemu di gereja susah, karena mereka ada di mobil saja. Karena mereka belum pernah ada persekutuan. Jadi orang Malang ada di mana mereka tidak bisa mendukung, karena mereka tidak bersekutu dengan Tuhan. Jadi orang Malang itu ada di situ. Orang jadi punya Allah, jadi mereka ada di situ. Orang pemenuh bintang punya Allah ada, jadi ada di situ, karena mereka bangun gereja. Dan mereka bertumbuh bersama-sama. Tapi orang Malang tidak ada di gereja. Sudah ada pejabat, tapi tidak ada di gereja. Mereka ada di hotel-hotel. Amin. Ya itu kehidupan orang-orang sana begitu. Karena responnya itu harus dilakukan, bukan hanya mendengar. Amin. Kalau gereja hari ini siapa harus kerja? Orang-orang yang sudah mendengar firman Allah itu yang mereka harus lakukan. Respon dengan rendah hati. Tidak perlu kasih suara, kasih bangun gereja. Tidak ada itu. Amin. Tidak ada, Alkitab tidak bicara begitu. Nanti kau besok bupati, kami kasih suara dulu, baru nanti saya bangun gereja. Tidak ada. Oh, bangun, kalau tidak juga. Karena Tuhan bilang, harus bangun di dalam hidup ini. Bangun gereja ini yang penting. Amin. Alkitab bilang, gereja itu adalah tubuh ini. Jadi tubuh ini yang harus bangun dengan megah, bagus. Tidak boleh kata-kata kotor, tidak boleh iri hati, tidak boleh ini dan itu. Bangun dengan megah supaya itu yang lebih sempurna. Dan waktu Tuhan datang, kita sama-sama ada di meja Tuhan. Amin. Bukan berarti tidak perlu gedung. Perlu. Tapi itu hal yang kedua. Kita harus bangun hidup ini di dalam persekutuan. Dengan kesatuan yang harus bangun kuat di dalam Yesus Kristus. Tidak boleh ada perbedaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus. Saya percaya jemaat ini sudah dilakukan. Tapi firman Tuhan hari ini datang. Mendorong. Tanpa mendorong supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Supaya terus membangun tubuh ini. Agar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Ciri-ciri jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang bertumbuh dalam jemaat dan menjadi satu visi. Jadi jemaat yang bertumbuh adalah satu visi. Jadi kalau gembala buat program seperti ini, maka jemaat semua harus mendukung. Gembala bicara sini, wakil gembala bilang, kemarin begitu-begitu terus. Itu tidak satu visi. Amin. Gembala dan wakil gembala menjadi kita mainis bicara begini, tapi tidak usah begitu. Karena di sini jemaat mula-mula sampai bertumbuh baik karena mereka satu visi, satu tujuan, satu iman, satu Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Itu yang mereka bangun. Ayat 44 sampai dengan 47 saya coba baca.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan mereka bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada mereka, kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di sini ayat 44 bilang mereka percaya bersatu, kemudian segala kepunyaan mereka, kepunyaan bersama, selalu mereka menjual segala harta mereka dan membagi-bagikan. Waktu itu mereka tidak melihat hanya janda, tidak melihat hanya anak yatim piatu, tapi waktu itu mereka lakukan adalah seperti ini, hari Minggu atau waktu ibadah persekutuan mereka kumpul, apa yang mereka punya pergi bawa sesuai dengan pengajaran firman Allah oleh rasul-rasul, kemudian mereka bawa, jual hasil semua itu, taruh diletakkan di rasul-rasul, kemudian mereka lihat kebutuhan, siapa yang butuh apa, lalu mereka lihat. Mereka tidak lihat golongan, jabatan, kedudukan, tapi siapa yang butuh hari itu. Amin. Sesuai dengan kebutuhan waktu itu. Jemaat mana yang butuh apa? Kalau pakaian, kasih pakaian. Jadi mereka tidak lihat ini kumpulkan lalu kemudian kasih ke janda, atau orang yang memang sama sekali tidak ada apa-apa, atau anak-anak yatim piatu yang punya tidak ada bapak mama. Tidak, tapi waktu itu mereka lakukan adalah sesuai dengan keperluan. Artinya jemaat di situ apa yang mereka butuhkan mereka layani, karena hidupnya bersama. Kalau jemaat ini tidak ada beras, jemaat yang lain punya kelebihan, kasih. Satu waktu saya ditegur, saya nonton di YouTube, kemudian di YouTube itu berdoa begini, dalam nama Yesus. Mereka berdoa dan dia bilang, kebiasaan kita orang yang sudah percaya berdoa. Itu menurut saya, dia bilang begini, kamu memang setiap kita berdoa untuk waktu kami makan, berkati mereka yang kekurangan hari ini tidak makan seperti kami ada. Tapi doa waktu itu YouTube tuh dia bilang begini, kamu boleh tahu memberi, tapi kamu tidak pernah memberi, lalu kamu hanya tahu berdoa. Bertobatlah kamu, dia bilang. Mulai hari itu saya takut berdoa lagi. Jadi saya mulai berdoa begini, berkati makanan minuman yang ada, dan kami boleh makan. Amin, selesai. Saya tidak mau berdoa karena tangan saya tidak pernah mendukung orang lain punya kekurangan. Saya ditegur betul. Puji Tuhan, saya bertobat bagian satu itu. Amin. Jadi ada action, ada tindakan. Iya toh? Apa yang kita belajar, yang dengar, kita harus ada action. Mama sebenarnya tidak ada koreografi saja, tapi kita tidak mau kasih koreografi. Koreografi itu berapa? 2.000 rupiah. Tapi tidak memberi. Mahasiswa sebelah itu tidak ada uang fotokopi. Aduh, susah. Pakaiannya tiap hari masuk itu, tidak ada sabun. Tapi teman yang satu punya sabun di rumah ada dompet di sini agak sedikit tebal, tapi sudah lihat tapi tidak mau lihat. Dia mau pikir diri sendiri. Nah, begini nih yang harus berdoa. Jemaat yang bertumbuh itu bukan hanya adalah jemaat, tapi di mana saja. Jemaat yang bertumbuh adalah gereja yang bertumbuh di mana saja dia harus memberkati, melayani orang lain. Satu siswa kami tegur, ada waktu karena kami mau kasih keluar, saya guru, jadi waktu ujian mau kasih keluar dan kami cek, kenapa kamu tidak bawa dalam doa? Lalu, kamu punya susah ini bagi kepada teman-teman. Lalu satu teman dia bilang begini, orangnya open, jadi bilang, ya betul Pak Guru, dia tidak pernah buka, jadi bagaimana? Kita ada uang tapi mau bantu dia bagaimana? Karena dia tutup diri. Dia bilang begitu. Dan akhirnya betul juga, dia bilang begitu. Jadi harus share. Kekurangan itu kita akan bagi dalam persekutuan doa. Orang akan dengar. Orang akan dengar doa kita. Tuhan tidak akan kasih lagu, Sony ada berdiri di depan ini, kau punya uang ini. Tidak akan turun, ya toh? Pembantunya akan datang. Kasih. Aduh, puji Tuhan, ini uang penting ya. Terima kasih hamba. Hamba itu siapa? Siapa punya hamba?
Melalui pengenalan itu nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam sini, dalam pengajaran ini, waktu mereka lakukan di dalamnya memuliakan Tuhan, tidak mempermalukan nama Tuhan, tapi dalam hidup mereka seperti itu mereka lakukan sehingga di dalamnya hanya memuliakan Tuhan. Itu yang lakukan. Ada budaya lain yang memang sulit sekali. Budaya Papua ini banyak berbeda dan ada beberapa tempat saya belajar juga, tapi itu unik sekali, unik. Tapi kalau suku saya itu, ya maaf saya bicara suku saya, karena suku saya itu orang yang sulit, keras dan pelit, ini luar biasa. Susah sekali. Tapi mau ceritakan orang kalau sebelah sini masak uang, kemudian di sini cari, kalau dia tidak ikut dia cerita, cari informasi. Sebelah tetangga itu masak, kamu ikut atau tidak? Dia mulai cari informasi. Tidak. Biasanya kamu tetangga tapi itu sudah, nanti akhirnya sudah sambung menyambung, dan akhirnya gosip. Tidak perlu bicara begitu. Anak Tuhan tidak perlu, iya toh? Tidak perlu. Kalau memang seperti ada masalah di tetangga, kita bawa dalam doa bicara. Tuhan tolong selesaikan mereka. Tuhan tolong jamah orang ini sakit. Tuhan tolong anak ini masih butuh uang kuliah. Tuhan tolong. Bawa dalam doa, dalam persekutuan. Sehingga Tuhan akan dengar, Tuhan akan pakai orang-orang di sekitar dalam persekutuan itu, dan Tuhan buka jalan untuk orang itu bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Jangan tutup diri Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Harus terbuka. Bicara kepada Tuhan melalui persekutuan, sehingga Tuhan akan buka jalan dengan cara yang lain. Saya tidak bicara soal berkat, tapi ini cara hidup. Cara hidup jemaat yang bertumbuh. Satu visi artinya satu tujuan, satu bapak, satu mama, dan satu sepelayanan. Jemaat mula-mula menjadi satu visi, yaitu semua menjadi satu hati, satu tujuan, satu iman. Tiap-tiap hari bertekun dalam doa. Itu ayat yang tadi sama. Mereka orang-orang taat dan tekun dalam hal doa. Karena itu mereka selalu satu visi. Mereka disukai semua orang. Mengapa? Satu visi itu penting. Karena mereka disukai semua orang. Hari ini gereja, ya kalau itu kamu taruh batu situ kan, taruh kayu situ kan. Nah, saya mulai ganggu di klasis di kampung. Stop yang itu semua, yang lain pagi 2. Oh, pikir yang lain. Kau siapkan doakan, tapi nanti orang itu akan pergi. Jadi kau siap. Jadi orang satu visi. Jadi sekarang kita harus satu visi. Dalam satu jemaat itu biasanya ada 2 visi. Gembala punya visi sendiri, wakil gembala punya visi sendiri. Akhirnya terjadi apa? Konflik. Gembala terpilih lagi kembali, wakil tidak terpilih karena visi yang berbeda. Dia bikin di mana lagi? Dia ada kan? Bawa jemaat sebelah pergi. Bikin lagi satu jemaat di situ. Di sini tidak ada. Tapi realita hari ini terjadi. Yang tidak ada itu kita perlu jaga. Terima kasih. Di sini sudah lama dari asrama sampai di sini masih kuat. Jadi mari kita jaga itu. Saya dengar ada 5 suku itu jaga. Amin. Dijaga. Firman Tuhan mengajarkan itu kita ada dalam satu tubuh Kristus. Gereja hari ini banyak karena tidak sevisi. Sekalipun penginjilan ada, pemuridan ada, dan lain sebagainya ada, tetapi tidak satu visi sehingga jemaat itu dibingungkan oleh pemimpin-pemimpin hari ini. Oleh karena itu mari kita satu Tuhan, satu iman, satu di dalam Yesus Kristus untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk membawa umat Tuhan kepada Tuhan, supaya jemaat itu bertumbuh dengan benar melalui firman Allah, supaya dibangun kesatuan persatuan, supaya mereka terus betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang sekalian, hari ini ada. Mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya apa yang terjadi kalau kita dalam satu visi, satu tujuan, kita bertumbuh di dalam persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah, maka apa yang akan terjadi? Yang ketujuh adalah ayat yang terakhir, yang ke-47. Sambil memuliakan Allah, dan mereka, ya bagian B, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah. Jadi di sini penginjilannya bukan pergi seperti hari ini kita
kirim orang dan ini. Tapi di sini penginjilan terjadi karena karakter hidup. Ketika jemaat itu bertumbuh sehingga orang lihat di sekitar itu lihat bahwa kehidupan jemaat itu diberkati sehingga semakin hari jiwa itu datang sendiri. Tuhan tolong mereka dengan kehidupan, gaya hidup. Hari ini gereja Tuhan masuk gereja tapi bicara di luar sana lain. Saya dengar dari Pak Reino Hoe karena waktu kuliah kami sama-sama, kami sering. Dia angkat judul tesisnya itu angkat masalah strategi pelayanan. Saya soal pemuridan, jadi akhirnya diskusi dan dia bilang, kembali kepada firman Tuhan. Kita harus bersatu di dalam Tuhan, tidak membeda-bedakan. Itu yang paling penting, supaya jiwa itu akan datang sendiri. Setiap hari akan bertambah, tidak perlu gembala pusing. Dia akan hanya kasih makan firman saja. Jiwa akan datang sendiri karena kehidupan, karena pengajarannya bagus, sehingga jiwa itu akan datang, jemaat Tuhan akan bertumbuh, sehingga jiwa itu akan datang sendiri. Tidak perlu kita pergi kemana-mana sibuk. Amin. Amin. Pengajarannya harus diperbaiki supaya jemaatnya akan bertumbuh dengan baik, supaya orang-orang itu akan datang sendiri, jiwa-jiwa itu akan datang sendiri. Akan semakin lama gereja akan semakin besar. Itu yang terjadi. Semua orang senang dalam kesaksian hidup mereka. Hari ini bilang apa? Mereka itu begini, dia itu begitu. Itu senangkah tidak? Karena tidak senang. Pendeta ini begini, ketua ini begini, hamba Tuhan ini begitu, jemaat ini begini, istri ini begini, keluarga ini begitu. Ini kenapa? Itu juga adalah PR kita, pemimpin. Amin. Tapi juga pendengar. Sama-sama, kita perlu sama-sama diajarkan oleh firman Allah yang supaya kita perlu dibangunkan iman kita dan bertumbuh di dalam Tuhan yang benar. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Ada beberapa hal yang menjadi penting buat kita ke depan, yaitu menjadi satu roh di dalam Kristus. Apa saya akan berhenti. Mulai dari hari ini ke depan, bukan hanya dalam jemaat, tapi dari semua tempat yang kita ada, kita harus jadi satu. Amin. Tidak ada perbedaan. Anak Tuhan harus jadi satu. Baik melalui pikiran, perkataan, melalui hati, kita harus jadi satu dalam Tuhan. Itu baru anak Tuhan. Yang kedua, harus ingin selalu bertumbuh melalui persekutuan. Harus ada kehausan di dalam persekutuan. Ada Brimob satu bilang begini, waktu Brimob itu ada calonnya kemudian diganggu, waktu cuci motor, waktu saya kuliah, saya itu Kota Raja. Saya kuliah di STT Baptis sana dulu. Jadi diganggu dan saya kenal orang itu dan saya pergi ketemu dan dia bilang, kami ini sebenarnya orang baik, tapi kami digeblek sampai kami jadi orang yang jahat. Jadi kalau buat begini kami bisa bunuh orang, kami bisa buat sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi harus hati-hati, dia bilang. Lalu saya dalam hati saya bilang begini, ya sama, kita juga orang tidak baik, tapi melalui firman Allah itu buat kita itu jadi jinak dan kami bisa terima, saya bilang. Jadi kami dari tidak baik, kamu dari baik. Kami dari tidak baik, melalui firman itu tolong kami sampai jadi baik. Jadi silakan kamu bikin yang tidak bagus, tapi kami akan bikin yang bagus. Amin. Jadi jangan kami bikin yang tidak baik, bikin lawan yang tidak baik, tapi yang firman orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, kita harus bikin orang itu yang bagus supaya orang itu akan datang sendiri kepada Tuhan. Amin ya. Hari-hari mahasiswa ini harus seperti itu. Ajarkan teman-teman yang di luar sana supaya Tuhan menampakkan jiwa yang baru dengan cara yang sendiri. Yang ketiga adalah jemaat dan pemimpin gereja harus menjadi satu visi. Amin. Satu visi, satu tujuan untuk membangun tubuh Kristus. Yang keempat, jemaat harus bertekun di dalam doa orang benar. Jadi baik pagi, siang maupun dalam persekutuan harus mengandung kepada Tuhan. Doa itu penting. Doa penting. Saya orang yang lemah dalam doa. Satu hari saya lapar waktu pulang kuliah, lapar malam sekali dan ibu berdoa panjang sampai doa syafaat. Saya bilang begini, saya dalam begitu baru dia berhenti sebentar, baru dia agak sedikit berapa 2
3 detik berdoa, kemudian amin. Dia bilang, mungkin mulai hari ini saya tidak usah berdoa, dia bilang gitu. Ya tahu diri toh, saya bilang. Ini doa syafaat kah, doa makan? Saya bilang. Ini doa syafaat kah, doa makan? Saya lapar, saya bilang. Hampir saya mau makan tapi untung sudah berhenti. Itu kelemahan saya. Tapi jangan jadi seperti itu. Amin. Harus berdoa dengan Tuhan tuh baik-baik tengah, karena Tuhan ajarkan masuk dalam kamarmu, tenang, kemudian bicara kepada Tuhan apa yang kamu pikirkan. Bapa yang di surga yang sembunyi kamu tidak lihat, itu dia tahu pikiranmu. Apa yang kamu pikirkan dia lebih tahu. Maka itu berdoa kepada dia. Amin. Itu saya punya cara tidak baik. Jadi yang Bapak ajarkan yang terakhir saya bicara. Jadi berdoa kepada Tuhan. Saya orang memang lapar jadi ya itu. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Bapak berhenti detik ini, kiranya Tuhan terus memberkati firman ini. Haleluya. Semua percaya bersama saya katakan. Amin.